Di masa lalu, Akane yang baru pulang sekolah melihat kakeknya sedang meminum alkohol. Akane memperingatkan kalau itu tak baik untuk kesehatannya. Tapi menurut kakeknya, Akane tak mengerti nikmatnya meminum alkohol. Kakeknya pun menyuruh Akane untuk duduk bersamanya dan menyuruhnya untuk mencoba alkohol bersamanya. Kembali ke masa sekarang, Hiyori tertidur dengan sangat pulas, sedangkan Akane sedang mencari sesuatu di dalam sebuah kotak. Ia mengeluarkan penghangat karena cuacanya yang sangat dingin, dan juga ia keluarkan bakaran. Karena semua orang sudah pergi, maka tak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Dan tentu saja itu minum alkohol. Sebelumnya, setiap malam Akane selalu minum bersama kakeknya, tapi ia berhenti semenjak kakeknya meninggal. Dan karena Akane sekarang tak lagi tinggal di istana, akhirnya ia bisa minum alkohol setelah sekian lama. Ia pun menyiapkan sesuatu untuk dimakan bersama dengan alkohol, dan ia kaget dengan suara oven yang sudah matang karena itu bunyinya secara tiba-tiba. Setelah semua sudah siap, akhirnya Akane memulai partinya sendiri, di mana ia membakar makanan yang disebut taro atau talas ditaburi saus miso bawang. Aroma yang keluar sangat membuat Akane tak tahan dan akan memakannya sembari minum bir. Akane pun langsung menuangkan bir dan langsung meminumnya sekali teguk, dan langsung melanjutkan dengan memakan talas bakar, dan itu membuatnya meleleh. Ia terus memakan makanan tersebut, dan ini seperti semacam guilty pleasure baginya. Ia pun menikmati malam itu dengan tenang sambil berada di bawah kotatsu. Meskipun tangannya dingin, tapi rasa hangat yang keluar dari bakaran membuatnya menjadi sangat nyaman. Akane juga melanjutkannya dengan memakan cumi-cumi bakar, dan tanpa sadar seorang pria mendekatinya. Akane dibuat kaget dengan kehadiran pria tua itu, tapi pria tua itu meminta maaf karena mengejutkan Akane. Akane bingung siapa orang ini. Dia bahkan menggunakan full armor yang pastinya dia adalah seorang kesatria, tapi warna armornya sangat berbeda dengan armor yang dipakai Jet. Pria tua itu mengingatkan Akane soal cumi bakarnya yang hampir hangus. Pria tua itu tergiur dengan makanan yang Akane buat dan memintanya sedikit. Akane dengan wajah cemberut pun terpaksa menurutinya. Pria itu meminum bir dari bumi hanya dengan sekali teguk dan merasa sangat terpuaskan. Lalu dilanjutkan dengan mencoba talas bakar sebelumnya dan kaget dengan panasnya. Pria tua itu tak menyangka Akane bisa menyajikan makanan seenak ini di sini dan bertanya apakah saus yang digunakan itu disebut saus miso karena sangat cocok sekali rasanya. Apalagi rasa yang tertinggal ini semakin nikmat dengan ditambahnya sekaleng bir. Akane kaget ternyata itu bir miliknya dan hanya bisa memakan gurita kering, tapi itu malah membuat pria tua itu juga ingin mencobanya, dan Akane lagi-lagi terpaksa menurutinya. Meskipun sangat kesal, tapi sekilas Akane melihat sosok kakeknya berada di pria tua itu, dan itu mengingatkannya kembali ke masa-masa dulu saat ia bersama kakeknya. Melihat semua bir dan makanan serta pria itu benar-benar mengalahkan rasa kesal Akane, dan Akane memberikan makanan lagi yang mana membuat pria tua itu merasa senang, dan Akane hanya bisa tersenyum karena mengingat masa lalu, dan tanpa sadar mereka minum hingga larut malam. Keesokan paginya, Hiyori memarahi kakaknya yang minum bersama orang asing. Akane kaget dengan perkataan tiba-tiba yang keluar dari Hiyori. Tapi Hiyori berkata kalau semalam Akane minum bersama Daizil. Akane heran siapa itu Daizil. Hiyori menjelaskan kalau itu adalah pria tua berambut putih sebelumnya, dan Akane mengingat orang itu dan bertanya siapa sebenarnya orang itu. Hiyori menjelaskan kalau orang itu adalah komandan kesatria yang membuat Akane kaget tak percaya. Daizil juga menyampaikan pesan di mana keamanan di rumah Akane sangatlah gampang untuk dimasuki. Maka dari itu berhati-hatilah ketika minum sendirian di malam hari. Daizil juga menitip pesan kalau ingin minum-minum lagi jangan lupa untuk mengundangnya dan akan ia temani lagi seperti malam kemarin. Hiyori mengingatkan kembali kakaknya kalau mereka tak lagi berada di Jepang. Ia tak mempermasalahkan kakaknya yang ingin minum seperti di Jepang, tapi ia harus tetap berhati-hati. Akane kaget kenapa Hiyori mengetahui kebiasaan minum Akane, tapi Hiyori hanya bisa tersenyum dan berkata itu mungkin waktu yang berharga bagi Akane, jadi ia tak bisa mengganggunya dan hanya membiarkannya. Tetapi Hiyori berkata untuk lain kali agar lebih berhati-hati lagi, dan cerita pun berlanjut.